guys, hari ini aku pengen nge-review mobil Honda CR-V RS yang hybrid. Nah sebelum itu, buat kalian yang pengen cari mobil Honda di daerah Cilegon dan sekitarnya, kalian bisa hubungi Mona Destianti sebagai sales counter Honda Auto Cilegon. Nah untuk nomor WhatsApp atau itunya berapa? Bisa hubungi di 0813 88 143 779. Call and WhatsApp. Nah untuk promo dari Honda CR-V RS hybrid ini apa? Ada dong pastinya promonya, yaitu berupa cashback. Kalau misalnya nih KTP di luar Cilegon, apakah bisa dibantu pengurusannya? Kalau luar Cilegon kita bisa bantu dengan adanya pelanggaran wilayah, tapi itu nanti kita pasti bisa bantu proses dengan mudah. Oke. Sesaat lagi saya akan review mobil Honda CR-V RS varian hybrid. Selamat menyaksikan. Halo Bestiono Bestiani, kali ini gue pengen nge-review Honda CR-V RS hybrid ya. Untuk tidak membuang waktu, mari aku mulai saja, dimulai dari eksterior dulu ya. Nah, untuk tampilan Honda CR-V yang hybrid RS ini atau generasi yang terbaru, dia ini lebih ke boxy ya tampilannya ya. Untuk tampilan depannya, dan grill mesinnya ini dia yang berbalut dengan hitam glossy ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya, dan ada emblem Honda yang di pinggirannya itu yang berwarna biru, dan juga menandakan yang berwarna biru ini adalah yang hybridnya. Jadi yang ini emblem Honda ini untuk sensing terkait untuk pengaturan cruise controlnya ya, atau adaptive cruise control, ataupun untuk pengaturan kecepatan biar kita bisa mengikuti mobil kecepatan yang di depannya. Dan untuk grill mesinnya ini dia berwarna hitam ya di sini, dan di bawahnya dia ini berwarna putih ya, sama dengan body. Dan di sini dia terdapat emblem RS-nya ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada fog light yang menggunakan LED. Lalu untuk headlight dia sudah menggunakan LED maupun lampu jauhnya juga ya di sini ya. Dan ada proyektor LED juga. Nah, untuk lampu LED yang atau lampu senja yang di sini dia bisa dialihfungsikan sebagai lampu sein yang berbentuk sequential, atau model nyala itu dia sequential ya. Ketika lampu sein dimatikan, dia bisa beralih fungsi sebagai lampu senja. Dan di atasnya sini dia terdapat radar untuk lane keeping assist, lalu pun yang lain-lain atau Honda Sensing. Nah, di perpaduan antara lampu LED dan lampu headlight dia terdapat aksen yang berwarna hitam glossy di sini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk mesinnya kita buka, dan ini yang parts yang mengejutkan. Mobil Honda CR-V RS HEV dia sudah dilengkapi dengan pegasnya ya, atau hidroliknya untuk membuka kap mesin. Ini cocok banget buat cewek untuk membuka maupun menutup kap mesinnya kalau terjadi apa-apa. Nah, ini dia sektor mesinnya ya. Untuk Honda CR-V RS hybrid ini dia berkapasitas 2000 cc, tenaga pencampuran mesin dan listrik atau motor listrik dia adalah 207 horsepower, serta untuk torsinya yang pencampuran mesin dan juga motor listriknya ini adalah mengejutkan 335 Nm. Ini kayak torsi mobil yang dipakai atau dipasang mesin turbo ya. Untuk penggeraknya sih ini roda depan ya, Honda CR-V RS hybrid 4 silinder 16 katup menggunakan teknologi iVTEC. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS-nya juga, dia ada modulnya ya di sini ya. Untuk ruangan mesin dia ini sewarna dengan body ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan kap mesin dia sewarna dengan body juga,
dan ada peredamnya. Walaupun ini mobil hybrid ya. Nah, ini dia penampakan dari samping Honda CR-V yang varian RS Hybrid ya. Nah, ini dia penampakan tampilan dari samping Honda CR-V yang varian RS Hybrid ya. Nah, untuk side fendernya, dia ini sewarna dengan body, tapi dia ada reflektor yang berwarna kuning. Jadi kesan yang di sekarang Honda CR-V generasi yang sekarang ini, dia lebih ke American look dibandingkan ke Japanese look. Untuk velg dia menggunakan hitam glossy dan juga ada, ini untuk two tone polish ya di sini ya. Ada berwarna hitam dan juga silver yang gelap. Dan rem depan dia menggunakan cakram, dan ban yang dia gunakan adalah bermerek Michelin. Dan variannya adalah Latitude Sport ya di sini ya, yang 3 yang berukuran rim 19 ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk cover spion dia menggunakan berwarna hitam glossy, dan di sini dia ada lampu sein, tapi dia lampu sein ini dia menggunakan LED. Honda CR-V di sini dilengkapi dengan akses markinya, dan di handle doornya dia sewarna dengan body untuk warnanya, dan window line-nya ini dikelilingi aksen yang berwarna krom ya di sini ya. Untuk rem belakang dia menggunakan cakram ya, tentunya untuk Honda CR-V. Nah, di sini dia terdapat roof rail-nya ya untuk Honda CR-V yang generasi sekarang. Nah, ini dia tampilan belakang dari Honda CR-V ya, yang varian RS Hybrid. Nah, ciri khas dari Honda CR-V sendiri ini adalah di lampunya. Memang kalau CR-V dari generasi pertama hingga sampai saat ini, CR-V tidak meninggalkan ciri khas lampunya yang berbentuk tail light ya, atau berbentuk buntut yang ke atas. Dan lampunya ini dia sudah menggunakan LED, dan lampu stop light, lampu sein, lampu mundur, dan juga lampu kabut belakangnya itu dia sudah menggunakan LED. Dan emblem RS dan HEV-nya ini dan CR-V-nya juga dia menggunakan chrome timbul. Nah, untuk emblem Honda-nya sendiri, dia yang di bagian belakang yang versi hybridnya dia dikelilingi garis yang berwarna biru ya di lingkar luarnya. Maksudku ya di lingkar luar yang sebelum chrome-nya ya. Untuk kaca defogger belakang sudah ada ya, dan ada wiper belakang. Untuk spoiler dia perpaduan berwarna hitam dan ada putihnya juga ya di sini ya, yang disertai dengan high mount stop lamp-nya. Dan di sini dia ada shark fin antenanya ya di sini. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensornya ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di atas plat polisi ini dia terdapat kamera mundurnya juga. Sayangnya untuk Honda yang varian tertinggi maupun Honda yang model tertinggi, kenapa ya dia pelit banget kali ya untuk ngasih kamera 360 derajatnya ya. Sedangkan kalau kayak mobil di merek-merek lain tuh dia udah kasih ya. By the way, mohon maaf sebelumnya, ini mobil kotor ya. Nah, ini untuk mufflernya ya di sini ya. Dan ini jadi dia muffler ini lebih ke palsu ya. Dan di sini dikelilingi dengan aksen chrome-nya juga ya. Dan ada 2 mata kucingnya juga nih di sini nih. Nah, ini dia penampakannya. Nah, walaupun varian hybrid, dia itu knalpotnya ada di sebelah kanan tapi cuma 1 ya. Nah, ini untuk kap bensinnya. Kita lihat, kita hanya mencet aja untuk membuka. Tapi dengan syarat untuk membukanya pintu tuh harus tidak terkunci. Nah, yang lebih uniknya lagi atau yang mengejutkan di
Honda CR-V RS Hybrid ini, dia bisa minum minimal bensinnya ini oktan 90. Mungkin kalau Pertalite ini nggak masalah ya, tapi masa iya sih mobil hybrid harus minum Pertalite? Kan biasanya kan direkomendasikan Pertamax. Nah, by the way, untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan kick tailgate-nya ya. Nah, ini dia untuk penampakan tailgate-nya. Nah, di sini untuk tombol menutup bagasi. Kalau ini untuk menutup bagasinya kita pencet, habis itu kabur sambil bawa kunci, otomatis pintu bagasi tertutup ya. Nah, ini dia untuk penampakan bagasinya ya di sini. Nah, untuk Honda CR-V RS Hybrid, dia diakomodasikan mendapatkan hanya 5 penumpang, sedangkan kalau Honda CR-V yang varian Prestige itu dia bisa diakomodasikan 7 penumpang kursi. Nah, ini dia untuk penampakan bagasinya ya. Ya, kalau ini sih luas lah ya untuk penampakannya. Nah, ini dia. Untuk bagasinya sendiri dia sudah dilengkapi dengan lampu LED, lalu juga ada power outletnya juga, tapi ini maksimal dayanya 12 watt 180 watt. Dan di sini dia ada hooknya juga ya, atau semacam pengait untuk jaringnya ya, atau pelindung. Dan di sini dia dilengkapi dengan compartmentnya ya. Nah, ini dia penampakannya, dan di sini dia ada speaker. Tapi di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri ini karena ada saluran ke bensinnya. Nah, di bawah sini dia untuk tempat baterainya. Dan di sini dia ada storage area-nya juga ya di sini. Nah, ini dia penampakannya. Dan headrest dia bisa di-adjust ya. Dan seat belt untuk Honda CR-V di semua sisi dia bisa di-adjust juga untuk ketinggian dan rendahnya ya. Nah, kalau misalnya kita pencet ini, yang satu ini, apa yang terjadi kalau misalnya kita mau kabur? Coba kita pergi ya. Nah, pintu belakang itu tertutup ya, walaupun ini kuncinya ada di saya. Nah, di penumpang depan dia terdapat akses markingnya juga ya. Nah, ini dia penampakannya yang ada garis-garis 3 ini. Nah, untuk Honda CR-V RS Hybrid ini, dia door trimnya berwarna hitam, tapi dia ada aksen berwarna chrome-nya juga ya di sini ya. Sorry, ada aksen yang berwarna hitam glossy-nya juga ya di sini ya, dan ada silk-nya juga nih di sini yang berwarna silver. Untuk handle door dia berwarna chrome. Ini dia sudah dilengkapi dengan memory seat-nya juga, kita bisa atur. Dan ini dia untuk pengaturan pelipatan kaca spion, pengaturan kaca spion, lalu di sini central lock, window lock. Lalu kalau untuk auto up and down dia hanya di bagian pengemudi saja ya. Dan ini untuk door trimnya ini berbahan soft touch ya. Dan di sini dia terdapat soft pad yang berwarna hitam ya. Nah, ini dia penampakannya. Dilengkapi dengan jahitan asli yang berwarna merah di sini. Nah, ini untuk cup holdersnya, ada storage area ya di sini, dan ada speaker di sini nih. Dan ada emboss CR-V-nya nih, tulisannya di sini. Untuk pengaturan kursinya dia ada lumbar support, ini reclining, sliding, high and adjuster ya di sini. Dan di sini di samping dia terdapat side airbag-nya juga. Dan ini untuk membuka pintu bagasi dan mematikan VSA, yaitu Vehicle Stability Assist. Itu bahasa Hondanya ya. Dan di sini dia ada membuka
kap mesin. Untuk pedal gas dan remnya dia menggunakan aluminium ya, dan ada footrestnya juga di situ, di sebelahnya. Oke, ini ada animasi di MID ya. Apa yang terjadi animasinya? Kita tutup pintunya. Oh, animasinya indah sekali dan ada menunjukkan tulisan RS-nya ya. Tapi ini untuk MID dia sudah menggunakan full TFT ya. Oke, kalau gitu akan saya menyalakan mesinnya. Nah, ini untuk tombol start stop. Nah, ini dia untuk tombol start stopnya. Nah, ini ada animasi Hondanya ya di head unit. Oke, kalau gitu saya akan nyalakan mesinnya. Nah, itu suara mesinnya ya pas ketika saat dinyalakan. Daripada panas mending kita nyalain AC aja yuk. Nah, ini dia tombolnya. Dia ada fan speed. Informasi fan speednya nih di sini ya. Ada, dia sudah menggunakan dual zone ya. Untuk AC-nya kita bisa adjust suhu masing-masing di kanan maupun di kiri. Ini untuk open close air. Ini mode AC, ini front defogger, rear defogger, mode atau pengaturan semburan udara, maksimal pendinginan ya di sini. Nah, ini mati. Mesin mati. Nah, ini mesin mati ketika electric vehicle mode sedang bekerja. Nah, ini dia. Untuk setir dia sudah power steering ya. Nah, ini dia. Dan ini dia punya klaksonnya. Lebih premium ya. Nggak yang gimana-gimana. Nah, dia sudah ada head up display-nya ya di sini. Dan untuk di sini dia terdapat auto headlight, ada lampu kabin, dan ada lampu kabut depan dan belakang. Lalu untuk warning signal dia sudah ada ya. Dan di sini dia untuk wipernya ya, wiper depan, wiper belakang, dan ada intermittennya atau jarak untuk berapa lama sih kita harus menyalakan wipernya. Nah, di belakang sini dia ada untuk pengaturan regenerative braking ya, bukan pedal shift ya, atau bukan perpindahan gigi. Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini di belakangnya dia terdapat SRS airbag-nya juga ya di sini ya. Nah, ini dia penampakannya baik kanan maupun di kiri. Nah, ini dia penampakannya. Nah, untuk tweeter dia menggunakan bermerek Bose ya, audio sistemnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini kita bahas ke MID ya. Nah, ini unik nih. Dia ada menampilkan FM, AM, USB, Bluetooth, aplikasi customized display. Jadi itu ada apa aja sih di sini? Audio atau clock, height atau show, back. Ini kembali lagi. Nah, ini untuk sekarang multimedia ini memainkan apa? Nah, ini dia untuk tombolnya ya. Di sini yang kayak cincin. Ini untuk pengaturan MID-nya ya. Ini untuk pengaturan head unit-nya ya. Dan ada voice command-nya. Nah, yang di sini untuk pengaturan informasi kendaraan ya. Nah, sekarang saya duduk di bagian pengemudi. Ini ada reminder seat belt. Lalu mengenai safety support ya di sini. Ini kosong. Pengaturan redup cahayanya MID. Pengaturan head up display. Ini untuk pengaturan instrumen display settings ya. Ini nih tachometernya bisa diganti nih. Coba kita lihat apa yang terjadi. Oh, berarti ini nggak bisa ternyata. Oke, kalau gitu kita back. Ini mengenai peringatan atau informasi kendaraan ya.
Nah, ini untuk informasi mengenai kerjanya sistem sekarang ya, terkait hybrid dan juga mesin atau motor listrik. Dan ini ada konsumsi bahan bakar dan juga berapa kilometer lagi harus kita isi bensin. Dan ada trip A. Nah, untuk penggantian trip A kita sama trip B ini kita tekan ya cincin yang ini. Nah, ini udah kita lihat. Nah, kembali lagi ini konsumsi bahan bakar secara rata-rata dan berapa lama kita berkendara. Nah, ini untuk navigasi atau kompas. Dan ini untuk mengenai driver attention level. Kembali lagi ke reminder seatbelt. Dan di sini untuk pengaturan cruise controlnya ya. Ini dia ada lane keeping assist. Ini untuk mengikuti kecepatan kendaraan di depan. Dan ini dia di samping sini dia ada Honda Lane Watch ya. Kita bahas head unitnya ya. Nah, untuk head unitnya dia ada semua aplikasi. Ini ada apa aja sih di sini? Nah, ini untuk pengaturannya ya di sini. Ada ponsel, FM, audio Bluetooth, koneksi smartphone, aliran daya. Nah, ini untuk informasi mengenai kerjanya motor listrik dan juga mesin saat kita menggunakannya. Kita balik lagi, ini untuk perhitungan perjalanan. Nah, ini mengenai informasi konsumsi bahan bakar secara rata-rata. Nah, ini ada grafisnya ya di sini ya. Ini gokil sih. Ada mengenai trip A-nya, lalu trip B-nya juga. Dan ini USB. Ini setelan umum, setelan kendaraan, AM radio, pembaruan sistem, jam, kompas, dan mode tampilan ya di sini. Nah, untuk kisi AC-nya ini lebih ke speaker gitar listrik ya. Lebih ke ada sarang lebahnya ya modelnya. Nah, ini untuk pengaturan arah semburan udaranya ya di sini. Ini nggak bisa di close air. Nah, ini untuk pengaturan open close airnya ya di sini. Nah, ini bisa diatur arah hembusannya. Dan di AC-nya dia terdapat kisi yang berwarna hitam ya. Dan juga ada silver yang berwarna silver. Dan di sini dia ada wireless chargingnya nih di sini nih. Dan ada storage area juga. Ini untuk power outletnya maksimal daya 12 watt, 180 watt. Ada USB untuk mengkoneksi ke head unitnya ya. By the way, untuk model head unitnya dia floating ya. Dia ada tombol home, back untuk volume dan juga mematikan dan menyalakan head unit. Ini untuk perhatian station radio ataupun yang lain-lain. Ini dia ada hazard light. Nah, jadi untuk hazard light untuk lampu sen dia di lampu sennya nyala. Nah, ini ada animasi mobilnya juga ikut nyala. Lucu sih. Nah, untuk transmisi dia menggunakan CVT dan ada mode boost-nya juga ya. Atau boost ini untuk meminimalisir pada saat penurunan ketika saat turun. Untuk mendapatkan konsumsi bahan bakar secara irit dan optimal. Dan di sini dia ada drive mode-nya nih. Drive mode-nya ada apa aja sih sini? Ada normal, ada sport, dan ada econ. Nah, ini ada hill descent control. Lalu EPB-nya dia ada di sini dan juga ada brake hold-nya ya. Dan di sini dia ada dua cup holders, ada storage area yang kecil, compartment, dan ada armrest. Tapi armrestnya ini dia menggunakan bahan kulit dan di tepiannya ini dia ada jahitan yang berwarna merah. Nah, di sini ada center console. Ini luas banget ya. Dan di sini tempat naruh. Nah, ini untuk penahan kalau misalnya kita mau naruh koin nih di sini. Ada tingkatannya juga. Nah, di sini dia ada sun visor. Untuk sun visornya kita lihat di cermin ini dia terdapat cermin ya. Tapi sayangnya nggak ada ini ya, nggak ada
lampunya. Nah, di sini dia ada lampu kabin. Ini untuk membuka tirainya. Tirai dari panoramic sunroof. Nah, lihat. Nah, ini dia penampakannya. Lalu, kalau yang ini untuk membuka panoramic sunroofnya. Oke, coba kita paling mentok. Nah, ini paling separohnya ya dari panoramiknya. Kita tutup lagi. Dia sudah one click ya, dan ini ada door warning lampnya juga. Ini untuk tempat naruh kacamatanya di sini ada. Dan di sun visor depan dia dan di sun visor penumpang depan dia terdapat cerminnya juga, tapi dia nggak ada lampunya ya. Dan untuk laci dia sudah soft opening nih tentunya. Dan kursi dia bahannya jok kulit berwarna hitam dan dilengkapi dengan perforatednya juga ini di sini. Dan ada jahitan yang berwarna merah. Memberikan kesan sporty di mobil Honda CR-V Hybrid RS. Nah, untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt dan juga teleskopik tentunya. Tapi pengaturan ini manual ya, bukan pakai elektrik. Nah, ini dia tampilan door trim di penumpang barisan kedua ya. Dia bahannya sih ini hard plastik ya. Dan kisinya ini dia berwarna hitam glossy dan juga ada silvernya juga nih aksennya. Untuk handle door dia menggunakan silver yang berwarna doff, dan di sini dia ada tweeternya juga ya. Ini untuk pengaturan power window-nya, dan di sini dia ada soft pad-nya yang berbahan kulit berwarna hitam, dan di tepiannya sini dia ada jahitan yang berwarna merah tapi asli. Nah, di sini dia ada cup holders dan juga ada storage area ya di sini, dan ada speaker di sini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini untuk tuas pelipatan kursi ya. Oke, saya akan coba apakah kalau misalnya barisan kedua kita lipat, apakah rata lantai bagasinya. Ya, ini dia penampakannya. Secara tampilan dia ini rata lantai, tapi dia ada gapnya ya di sini ya, atau celahnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Dan di sini dia ada top tethernya juga nih. Ya, sekarang saya ada di barisan kedua Honda CR-V RS Hybrid. Ini posisi mengemudi saya barusan, dan saya mendapatkan legroom yang luas ya, dengan tinggi badan saya 172 cm. Nah, ini dia penampakannya luas ya. Dan bagaimana dengan headroomnya? Ya, kalau headroom sini luas banget ya, Honda CR-V Hybrid RS. Nah, di sini dia terdapat tempat naruh dokumen ya di barisan kedua, di belakang kursi depan. Dia ada open close air-nya juga, ada AC-nya juga. Tepatnya dia di dekat center konsol ya. Dan di sini dia ada USB charging, tapi dia portsnya Type-C ya. Dan untuk AC-nya ini yang di barisan kedua ini kisinya berwarna hitam glossy. Dan ini ada tonjolannya ya. Walaupun mobil ini penggerak depan yang dipasarkan di Indonesia. Dan ciri khas Honda untuk hand grip, dia ada ya di pengemudi dan juga di penumpang, dan dilengkapi dengan hooknya juga. Nah, di pilar C-nya dia terdapat airbag ya. Dan di sini dia ada, di pilar D-nya dia ada speaker nih. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini ada armrestnya dan juga ada dua cup holders di sini. Nah, ini dia penampakannya. Untuk lampu kabin kita tinggal nyalain aja dengan cara
ditekan. Nah, ini dia tampilan dashboard dari Honda CR-V RS Hybrid ya. Dia lebih ke Civic ya untuk tampilan dashboardnya. Nah, ini dia penampakannya. Dan mobil ini itu emang iritnya sih bisa ngalahin Brio ya, atau LCGC yang lain. Emang sih ini iritnya gokil. Nah, di sini dia ada ISOFIX-nya ya, di barisan kedua ini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini dia door trim di penumpang depan. Dia sama kayak di bagian pengemudi. Dia bisa ada mendapatkan central lock-nya ya. Dan ada power window. Di sini dilengkapi juga dengan cup holders dan juga ada storage area di sini. Dan juga ada speakernya nih di sini. Untuk pengaturan kursinya di bagian penumpang depan, dia hanya ada sliding dan reclining saja. Tapi dia sudah menggunakan elektrik. Dan di sampingnya dia terdapat SRS airbag-nya juga. Nah, ini dia untuk penampakan dashboard kalau misalnya dilihat dari samping ya, untuk Honda CR-V Hybrid RS. Nah, ini untuk di sini dia terdapat kamera Honda Lane Watch-nya ya. Jadi berguna banget kalau misalnya kita pengen belok. Dan kalau misalnya kita ingin berbelok, lampu juga bisa ikut berbelok juga. Misalnya kita mau belok ke kanan, itu lampu bisa ikut ke kanan. Sedangkan kita mau ke kiri, itu bisa mau ikut ke kiri. Dan mobil ini juga bisa untuk pengaturan auto dimming-nya. Jadi kalau misalnya kita berpapasan dengan mobil yang lain, mobil ini bisa mengurangi intensitas cahayanya ya di lampunya. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!